Di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram, memang dia istilahnya mempunyai kekhususan tersendiri ya Mbak ya. Gimana kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit? Di Fakultas Pertanian tidak akan ditemukan istilahnya perkuliahan yang monoton. Itu akan kita temukan perkuliahan yang kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat kaum podcast, udah lama nih nggak jumpa bareng kita di sini gitu ya. Dan hari ini, pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Dekan Fakultas Pertanian. Tumben nih Bapak hadir langsung gitu ke podcast. Bagaimana kita akan ngebahas mengenai berapa siap gitu Fakultas Pertanian dalam menyambut generasi baru atau mahasiswa baru di tahun 2025-2026. Karena masih periode mumpung penerimaan mahasiswa baru masih dibuka di Universitas Muhammadiyah Mataram nih Pak. Pas banget kita bakal obrolin itu begitu. Tapi sebelum kita menjangkau lebih jauh apa yang menjadi obrolan kita kali ini, kira-kira kita bakal kenalan dulu nih dengan teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada gitu Pak. Sekiranya ini nama Bapak siapa gitu. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih Mbak atas undangan untuk di podcast ini. Alhamdulillah kami menyambut baik di Fakultas Pertanian. Ini semata-mata memang untuk media promosi bagi kami ya, di Fakultas Pertanian untuk menarik peminat untuk jumlah mahasiswa baru kami. Yang pertama mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Syiril Iromi, SPMP. Kebetulan diamanahkan menjabat sebagai dekan mulai Januari kemarin, tepat pada tanggal 24 Januari sih. Jadi kalau bisa kita hitung baru ya seumur jagung baru 3 bulan dan sebagainya. Nah, jadi di situ. Namun sebelumnya itu kemarin saya juga sempat menjabat pernah menjadi wakil dekan 2 membidangi kemahasiswaan dan periode sebelumnya, tapi periode yang kemarin itu menjabat sebagai wakil dekan 1. Jadi wakil dekan 2 sudah, wakil dekan 1 juga, sekarang mungkin dekan, ya diamanahkan sebagai dekan. Jadi udah tahu banget nih seluk-beluk Fakultas Pertanian itu seperti apa, sejarah panjangnya begitu. Kita mau tahu dan kita mau kenal sedikit secara umumnya Fakultas Pertanian menurut Bapak itu seperti apa sih gitu. Oke, baik. Di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram memang dia istilahnya mempunyai kekhususan tersendiri ya Mbak ya. Yang pertama adalah memang kita Fakultas Pertanian, tapi program studi yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram adalah di bidang teknologi pertaniannya, karena disitulah ada satu program studi teknologi hasil pertanian namanya yang disingkat THP, yang kedua adalah program studi teknik pertanian atau disingkat TP. Jadi kami di dalam Fakultas Pertanian itu membidangi teknologi pertanian, bukan teknik budidaya dan sebagainya. Jadi bukan kayak agronomi dan sebagainya. Jadi punya ciri khas khusus, yaitu bagaimana menciptakan teknologi-teknologi baru dan produk-produk baru di bidang pertanian itu, semata-mata untuk bagaimana mempersiapkan alat untuk media produksi dan sebagainya, dan kualitas dari hasil produksi pertanian itu nanti bisa meningkat, dan bagaimana teknik mengolahnya dari hasil pertanian itu sehingga dia memang status gizinya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau konsumen atau bahkan manusia dan sebagainya. Jadi fokus bidangnya itu lebih kepada bagaimana kita mengelola, kemudian untuk menghasilkannya seperti apa, itu yang bagus, output yang bakal dipelajari di sana begitu Pak ya. Nah kalau boleh tahu, di tengah perkembangan teknologi yang semakin marak, kemudian isu perubahan iklim yang saat ini apalagi awal tahun terjadi begitu Pak, kira-kira bagaimana Fafarta Umat ini menyesuaikan diri agar tetap relevan gitu? Baik, berbicara tentang perubahan iklim, memang kondisi ini adalah tidak bisa kita sangka ya, karena ini memang adalah faktor alam dan sebagainya. Namun ketika kita ingin menyelamatkan sektor pertanian kita dengan perubahan iklim ini, kita bisa lakukan dengan berbagai metode. Khususnya di Fakultas Pertanian ini banyak dosen-dosen kami yang melakukan penelitian di bidang sumber daya lahan, bagaimana menciptakan
alat-alat mesin baru untuk diaplikasikan ke tengah masyarakat nanti atau ke petaninya juga. Dan teknologi misalkan pemberian irigasi tetes itu dilakukan oleh dosen kami dalam meneliti, dan alhamdulillah hasil produksinya pun bisa meningkat. Ada juga metode sprinkle dan sebagainya. Dan yang lagi booming sekarang adalah banyak mahasiswa kami itu bergerak atau penelitian di bidang hidroponik, bagaimana budidaya itu tidak lagi menggunakan media tanah, tapi banyak menggunakan media air dengan metode-metode tertentu. Itu yang lagi booming dan sebagainya. Kan melihat perkembangan zaman, tidak lagi kita harus kayak di lahan kita yang sempit, di depan rumah juga bisa budidaya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Selanjutnya teknologi-teknologi yang sudah dikuasai oleh dosen kami tidak serta-merta dia tersimpan di fakultas, tapi langsung diaplikasikan melalui metode pengabdian masyarakat. Itu langsung dilakukan. Ada di Lombok Timur, ada juga kemarin di KLU dan sebagainya, itu untuk langsung aplikasinya di tengah masyarakat. Mungkin ini sejalan dengan program pemerintah yang kalau tidak salah pada tanggal 7 April kemarin itu pemerintah mencanangkan panen raya di 14 provinsi, khususnya kita di NTB, di berbagai kabupaten kota oleh Presiden. Dan menurut informasi juga peningkatan produksi pertanian itu di sektor padinya itu adalah pada periode pertama itu laporan dari gubernur ada sekitar 900.000 ton. Jadi meningkat. Iya, jadi terjadi peningkatan akibat ya berbagai metode-metode dan pencegahan yang dilakukan memang oleh tidak saja pemerintah, tapi bekerja sama dengan instansi pemerintah, praktisi, kampus-kampus, dan bahkan dari dosen tersebut berkolaborasi, karena kami juga sering diajak berkolaborasi oleh Berida dan bahkan oleh kampus-kampus yang lainnya, UNRAM, untuk bagaimana menciptakan budidaya yang optimal bagi masyarakat. Oke, jadi nggak perlu diragukan lagi bagaimana akademisi praktisi yang ada di Fakultas Pertanian, kemudian program-program unggulan yang mencanangkan bagaimana sih salah satunya tadi hidroponik, Bapak, bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit, nggak perlu sekarang kita budidaya tanaman, tumbuhan di lahan yang istilahnya luas begitu. Ternyata di tempat yang sempit bisa begitu. Nah, kemudian Bapak sekarang kan udah banyak banget perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, khususnya yang ada di NTB semakin marak begitu. Nah, apa sih yang ngebedain Fakultas Pertanian yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Fakultas Pertanian yang ada di luar gitu? Oke. Untuk saat ini di Fakultas Pertanian itu ada 2 program studi tadi, teknik pertanian dan teknologi hasil pertanian, di mana kedua program studi ini bergerak di bidang teknologi pertanian, yang beda dengan fakultas pertanian lainnya yang masih ada budidaya dan sebagainya. Tapi kami bergerak di teknologi pertanian, itu perbedaan yang pertama. Yang kedua mungkin yang mendasar adalah visi dari kedua program studi kami, di mana kalau visi di THP program studinya adalah bagaimana memberdayakan produk-produk lokal atau bahan baku lokal yang ada untuk dijadikan produk-produk terbaru dan sebagainya. Karena kan berbicara tentang bahan baku ini bisa diolah menjadi berbagai bentuk dan sebagainya, dan khususnya kita di NTB itu sangat banyak sekali sumber daya lokal kita yang bisa kita manfaatkan dan sebagainya. Tidak saja di THP, di teknik pertanian juga ada khususan ya, tadi integrated farming tadi, bagaimana mengkombinasikan ya budidaya tanaman tersebut, bisa 2-3 tanaman atau bahkan dengan metode tertentu untuk menjaga kualitas tanaman tersebut. Iya sih, benar banget Pak menurut apa yang disampaikan Bapak tadi, karena di beberapa wilayah khususnya yang ada di Lombok Tengah maupun di Lombok Utara itu kan masih dengan kaya akan alam begitu, bukan yang kayak kalau di Mataram kan udah lumayan habis nih untuk wilayah tanaman suburnya begitu, karena dibuat kota atau perumahan gitu. Kalau di Lombok Tengah, kemudian di Lombok Utara maupun di arah timur itu masih dengan lahan yang masih bagus, alam yang masih bagus begitu. Tapi beberapa masyarakat juga yang ada di sana kurang paham bagaimana mengolah satu lahan itu dengan berbagai macam tumbuhan. Kadang udah tanam padi, ya udah padi lagi begitu. Padahal semestinya ya berbeda mungkin secara akademik atau praktisinya begitu. Kira-kira menurut Bapak terkait hal itu gimana? Iya, memang seyogyanya ya, tidak saja satu jenis tanaman yang kita budidayakan dalam satu lahan. Memang
kalau kita terus-menerus membudidayakan satu jenis tanaman, maka akan terjadi degradasi lahan dan nanti kan akibat terjadi pupuk terus-menerus, mungkin satu jenis pupuk diberikan akan terjadi degradasi kekehatan tanah dan sebagainya, sehingga diperlukanlah bagaimana kombinasi dari tanaman tersebut. Jadi mungkin saat itu padi bisa nanti kacang tanah, kedelai atau jagung dan sebagainya, balik lagi ke budidaya pangan, baik padi dan sebagainya, itu yang bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas dari lahan itu tetap terjaga. Nah, kalau berbicara tentang kondisi lahan kita yang mungkin tadi di Lombok Tengah atau di KLU dan sebagainya, memang kita juga di NTB ini ada lahan kering ya Mbak ya, yang memang itu butuh secara intens untuk kita bagaimana mengolah lahan tersebut sehingga siap untuk menjadi lahan budidaya. Teknik-teknik atau program itu sudah sangat lama dilakukan oleh berbagai kampus ya. Kemarin saat itu kami bekerja sama juga dengan UNRAM, dengan pakar di bidang ilmu tanah dan sebagainya, Prof. Suwarji, bagaimana mengoptimalkan lahan di Lombok di KLU ya, itu yang kekurangan air dengan menggunakan sprinkle dan sebagainya, sehingga tumbuhlah budidaya tanaman di situ bisa optimal dan sebagainya. Jadi itulah hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita ingin memperhatikan memang dari sektor pertanian. Dan lagi-lagi yang saya katakan bahwa sektor pertanian ini tidak bisa kita pandang sebelah mata, karena ini adalah cikal bakal atau penentu kita juga ketika kita ingin hidup, pasti kita membutuhkan sektor pertanian. Nah, beda dengan sektor-sektor yang lainnya. Jadi mungkin seperti itu. Lebih-lebih kami di Fakultas Pertanian, kalau tadi saya berbicara ada dua kekhasan khusus, mungkin kita satu lagi yaitu kekhasan ketika kita masuk di Muhammadiyah Mataram itu adalah cikal bakal ketika menjadi mahasiswa di Muhammadiyah itu ada khususan lagi diberikan pemahaman lebih tentang Islaminya. Kan kayak kita ada mata kuliah Al-Islam ke Muhammadiyah dan sebagainya, bahkan sampai 4 semester yang tidak dipunya oleh kampus-kampus lainnya. Di samping itu kita juga diajarkan ada istilahnya baca tulis Al-Quran di luar SKS mata kuliah. Itu sangat luar biasa, memang kampus Muhammadiyah Mataram memberikan impact kepada mahasiswa untuk bagaimana mempersiapkan dirinya nanti ketika sudah lulus untuk siap kerja dan sebagainya. Satu lagi terakhir adalah tadi bagaimana sejak semester 1 sampai semester 6 diajarkan tentang bagaimana pemahaman bahasa Inggris ya. Jadi seperti itu, jadi tidak serta-merta dia hanya bidang keilmuan saja, tapi ke rohaninya juga diberikan di Muhammadiyah Mataram. Jadi itu lebih mungkin yang sebagai pemicu kita sehingga mudah untuk memasukkan anak-anak kita di Universitas Muhammadiyah Mataram, ya mungkin lebih khusus di Fakultas Pertanian. Baik Bapak, terkait bagaimana program-program unggulan lah ya yang sekiranya ada di Fakultas Pertanian. Nah, kira-kira kalau boleh tahu Bapak, seberapa besar sih dukungan kampus terhadap kegiatan riset atau pengabdian masyarakat dari teman-teman mahasiswa ini ketika mereka terjun dalam program itu? Baik, program dari universitas ya yang mendukung program fakultas ini saya pikir sudah cukup bagus. Di fakultas kami tersendiri dalam menunjang aktivitas perkuliahan mahasiswa atau aktivitas bagaimana dia bisa mengembangkan bakat dan minatnya itu, di kami Fakultas Pertanian ada 5 organisasi yang kami bentuk dari tataran fakultas sampai tataran program studi, baik ada BEM, DPM, IMM dan himpunan mahasiswa. Tidak saja itu, ada juga satu kelompok yang disebut dengan Teknologi Study Club, bagaimana mengembangkan diskusi tentang teknologi pertanian itu dilakukan oleh mahasiswa di situ. Nah, itulah yang menyebabkan kemarin beberapa persiapan untuk melakukan pengusulan proposal ya, proposal PKM itu alhamdulillah memang setiap tahun itu selalu mahasiswa Fakultas Pertanian selalu ada saja yang dapat untuk hibah-hibah PKM mahasiswanya. Itu mulai kalau tidak salah sejak saat pertama dulu saya di Muhammadiyah Mataram itu 2010 ya, itu saya yang pertama kali menginisiasi untuk proposal PKM itu, dan alhamdulillah mahasiswa pertanian selalu saja, mungkin kalau tidak satu kelompok bisa 2 sampai 3 kelompok dapat dana hibah. Iya, hibah pengabdiannya ya lumayan kan. Ada 6 sampai 12 juta bisa dikembangkan untuk potensi akademiknya dia dan sebagainya.
Nah, tidak saja di PKM tadi, kami juga menyiapkan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melakukan istilahnya belajar di luar kampus. Nah, alhamdulillah 2 atau 3 semester ini mahasiswa kami banyak kompetisinya mendapatkan kompetisi dari kementerian. Yang kemarin adalah pertukaran mahasiswa ya, ada pertukaran mahasiswa, ada 2 mahasiswa kami yang dari kementerian itu dibiayai, ada yang di Pajajaran dan ada juga yang di Universitas Brawijaya. Nah, namun walaupun tidak juga dibiayai oleh pemerintah, kami juga melakukan kegiatan istilahnya Merdeka Belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri. Kami lakukan istilahnya pertukaran mahasiswa ke Muhammadiyah Malang. Ada kemarin sekitar 10 orang kami kirim ke situ untuk belajar 1 semester di Muhammadiyah Malang. Nah, tidak saja itu, alhamdulillah pada periode semester ganjil kemarin mahasiswa kami ada juga yang dapat MSIB. Jadi ya magang bersertifikat dari kementerian itu ada 6 mahasiswa kami, ada yang tugasnya di Kota Mataram, ada juga yang di NTT, ada juga di Kalimantan. Jadi dia menyebar selama 1 semester dan kemarin baru balik lah di bulan Desember kemarin, Desember Januari itu. Ya alhamdulillah pada saat pelaporannya dan informasi dari masa tersebut banyak sekali pengalaman yang didapatkan. Oke, itu tadi ya bagaimana program-program unggulan yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram, salah satunya yang ada di Fakultas Pertanian begitu. Kemudian kalau boleh tahu Bapak, tadi kita udah ngomongin soal bagaimana sih apa aja yang ada di Fakultas Pertanian, program unggulannya seperti apa begitu. Kira-kira bidang kerja yang bisa dimasuki oleh lulusan pertanian nanti itu seperti apa sih? Karena kan teman-teman dari calon mahasiswa baru juga ingin tahu nih begitu. Ya, baik. Berbicara tentang alumni kami, kira-kira nanti mau bekerja di mana? Nah, mungkin kalau seperti itu kita harus melihat dulu profil lulusan dari masing-masing program studi kami. Nah, di profil lulusan kami, khususnya kedua program studi itu adalah memberikan pemahaman bagaimana menciptakan mahasiswa tersebut untuk bisa berjiwa wirausaha. Itu yang pertama. Jadi tidak saja harus kita misalkan setelah tamat terus menjadi PNS dan sebagainya. Yang kita tekankan pertama adalah menjadi wirausaha muda dan sebagainya. Entrepreneurship-nya begitu ya. Iya, entrepreneurnya itu harus dilakukan karena kita paling bagus itu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan menciptakan lapangan untuk orang lain. Nah, bukan kita seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah sebagai praktisi atau praktisi dan bisa mengembangkan keilmuannya. Yang keempat adalah bagaimana menjadi istilahnya penyelia atau sebagai tenaga ahli dan sebagainya. Ya, itu ya. Itu yang beberapa kompetisi keahlian atau di profil lulusan yang bisa didapatkan di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram. Lebih lanjut dari 4 itu, nah program-program kami yang sudah lakukan untuk menunjang seperti itu adalah di dunia pendidikan atau di dunia perkuliahan itu selalu kami melakukan praktikum beberapa mata kuliah untuk meningkatkan skill dari mahasiswa tersebut. Tidak saja praktikumnya, kami juga melakukan praktek kerja lapang. Ada kunjungan lapang dan sebagainya, itu untuk mempersiapkan memang mahasiswa. Kayak praktik kerja lapang itu paling tidak selama 1,5 bulan sampai 2 bulan itu mahasiswa kami kirim ke perusahaan atau ke instansi sesuai dengan memang kami melakukan kerjasama ya. Yang ketiga juga itu adalah program KKN itu ada juga yang program melakukan penelitian di masyarakat atau di instansi pemerintah. Jadi tidak serta-merta hanya penelitian di kampus saja. Jadi untuk mencari program-program terbaru, jadi itu dilakukan dan sering memang kami melakukan kolaborasi bersama antara penelitian pengabdian antara dosen dan mahasiswa. Kami selalu melibatkan mahasiswa di setiap kegiatan dosen itu. Makanya selalu mungkin kalau dilihat kami juga sering bekerja sama dengan dosen yang ada di Fakultas Agama Islam. Itu dalam kegiatan pengabdian itu sering dilakukan, dana-dana hibah juga sering bekerja sama. Jadi mungkin itu beberapa program yang mungkin untuk menunjang skill dari mahasiswa tersebut sehingga ya mungkin kalau kita bilang masuk ke Muhammadiyah Mataram khususnya pertanian itu
tidak akan kaget gitu iya, ya kaget ketika dan mereka sebagainya. turun ke lapangan setelah lulus begitu. Jadi begitu istilahnya udah disiapkan untuk bisa berkompetisi di tengah masyarakat. Jangan sampai kita kadang-kadang kan punya kita mindset itu kalau kuliah di kampus swasta beda dengan kampus negeri. Kami tidak seperti itu. Bahkan dari segi akreditasi ya kita sama dengan misalkan FATEPA Undram itu masih sama baik sekali juga. Jadi tidak kalah sebenarnya dengan kampus-kampus negeri yang ada di NTB ini. Oke. Mungkin begitu. Luar biasa sekali Fakultas Pertanian. Terakhir Bapak, kira-kira apa pesan Bapak kepada adik-adik calon mahasiswa baru gitu yang sedang mencari jurusan, kemudian kenapa harus pilih Fakultas Umat? Baik, ini untuk pesan untuk calon mahasiswa baru ya, atau beberapa siswa yang akan menyelesaikan studi di SMA-nya ya. Itu harapan kami karena kegiatan promosi sudah dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram. Mudah-mudahan informasi dari Muhammadiyah Mataram tersampaikan juga ke berbagai sekolah sehingga kami sangat antusias untuk menerima para mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya ke dua program studi baik teknik pertanian maupun teknologi hasil pertanian. Kami sangat menunggu kehadiran dari Nanda semua untuk bisa bergabung di Fakultas Pertanian. Insya Allah di Fakultas Pertanian tidak akan ditemukan istilahnya perkuliahan yang monoton. Itu akan kita temukan perkuliahan yang kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi istilahnya mahasiswa tersebut dianggap sebagai teman, bukan lagi dianggap sebagai siswa dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita tekankan di situ. Terus terakhir adalah ketika sudah bergabung di Fakultas Pertanian, kami sangat menunggu kehadiran dari Nanda semua. Mudah-mudahan bisa bergabung di Fakultas Pertanian dan kita kembangkan Fakultas Pertanian bersama menuju kejayaan yang dikatakan oleh negara menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Jadi mudah-mudahan dari sektor pertanian inilah bisa membentuk hal-hal tersebut. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan, kami ucapkan juga atas kehadiran juga di sini sebagai media informasi juga buat teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada. Jadi ayo Sobat Tani, masa depan pertanian Indonesia dimulai dari kamu. Jadi mari bergabung di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami tunggu kedatangan teman-teman semua dan mari tumbuh bersama kami. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat atas apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Jika ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon sekiranya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.